Aku campurin aja pokoknya semua jenis cabai yang ada di warung. Ada cabai keriting, cabai rawit, sama cabai apalah ini namanya yang agak gede pendek ini. Tapi lumayan pedas. Sebagai pecinta sambal kan ya, aku suka pedas banget. Kalau makan gak ada rasa pedas kayaknya bakal ngebosenin kesannya. Jadi pengennya selalu pedas aja gitu. Mau makanin apapun itu kayak harus ada sambal pokoknya. Misalnya nih, biasanya pisang goreng makaninnya pakai apa? Ada yang pakai gula, ada yang pakai madu, ada yang pakai serikaya, ada yang pakai kental manis, ada yang pakai sambal kayak aku. Serba-serbi sambal udah menjadi titik fokusku. Saking sukanya dengan sambal, kalau lihat yang pedas itu kayak udah ngiler duluan. Padahal belum nyampe itu di mulut. Bahkan saat video apapun yang lewat tentang cabai, itu buat aku pengen nyobain gimana pun caranya. Misalnya, kalau sambalnya agak aneh tapi menarik, lalu gak mungkin ada orang yang bakal jualin, aku nyoba buatin sendiri. Kayak aku buat sambal pepaya tempo lalu. Sambal kali ini udah aku spill sedikit di episode tahu cireng yang aku buat. Gimana? Yang ngikutin pasti ngiler juga gak ngeliatinnya. Asli, sambal itu ku bikin belum 3 hari udah habis. Gila, aku jadi agak benci dengan keluarga aku ini. Aku loh yang buat. Aku baru nyobain dikit banget pas awal-awal ku buat aja. Ku cocolin tahu cireng. Abis itu aku belum mau makaninnya. Tahu-tahu udah sisa setengah. Aku menghela napas panjang. Abis itu apa? Besoknya aku makan dikit. Lalu besoknya lagi udah habis. Kesal banget. Pengen marah. Pengen nangis. Pengen teriak. Tapi malas banget. Saking gak sukanya aku jadi udah kayak pasrah rasanya. Maksudku kan kalau aku buatnya, harusnya orang rumah tahu diri lah kan, makanya dikit. Seperlunya, bukan semaunya. Capek aja aku bikin untuk mereka habisin. Aduh, pokoknya saking gak bisa berkata apapun, aku cuma mendam rasa aja kalau aku marah besar sebenarnya. Mungkin bagi orang lain itu terkesan berlebihan, tapi gimana ya? Kan aku suka. Gak boleh gitu aku egois. Gak boleh gitu aku pengen nikmatin untuk diriku sendiri. Aku beli bahan buat cabenya itu semua pakai uangku. Terus masa iya gak ada yang ngertiin perasaanku? Masa aku harus bilang, hey sadar diri kalian? Begitu kah? Aku pengen di ngerti aja sih emang sebenarnya. Aku pengen didengerin emang sih. Aku cuma pengen hal yang sederhana yang cukup untuk beri aku sedikit ruang untuk menempatkan keegoisanku. Apa itu gak boleh ya? Aku kan suka banget sama cabai abisnya. Suka banget. Selama cabai ada, kayaknya aku bisa bahagia. Cabai yang katanya gak boleh terlalu banyak dikonsumsi secara berlebihan karena bakal ngerusakin kesehatan, tapi membantu aku banget. Selalu ada ngibur aku, selalu ada buat aku. Pedesnya bikin nagih, dan buat aku selalu ingin makanin cabai terus-terusan. Aku gak pernah kepikiran hidupku bakalan rusak karena cabai. Karena menurutku cabai adalah penghibur hatiku. Dikala hal buruk menghantui, aku suka. Tapi mungkin orang lain lihatnya aku berlebihan. Dan mungkin orang di sekitarku ingin mencegahku menggilai cabai. Tapi apa iya mereka benar-benar tulus memikirkanku? Apa iya mereka mencegahku menyukai cabai agar mereka bisa menikmatinya? Tiba-tiba aja aku nemu quotes kan. Baik atau buruk, tampak atau tersembunyi, segalanya ada di bawah perintah Tuhan. Aku berjuang demikian keras, tapi takdir tiada henti memberitahuku bahwa ada banyak hal menanti di luar kendali. Oleh Maulana Jalaluddin Rumi, yang merupakan seorang penyair, teolog, dan mistikus asal Persia yang terkenal dengan karya-karya sastra spiritualnya yang mendalam dan pengaruhnya yang besar dalam dunia sufi. Bagi Rumi, kehidupan sehari-hari adalah kesempatan untuk menemukan Tuhan dalam segala hal. Ia mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun buruk, memiliki makna yang lebih dalam dan dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku juga jadinya bingung kenapa ocehanku tentang cabai dan sambal berujung pada Jalaluddin Rumi. Kebetulan aku memang suka karyanya yang dalam dan menyentuh di setiap bait kata dan kalimatnya. Mungkin sedikit dari sepersekian 0,00001% bagian diriku sedikit terpengaruh dengan karya beliau yang terkesan elegan dan estetik itu. Pokoknya apapun itu yang dihadapin di kesehariannya, memang benar adanya ujian hidup. Baik hal tersebut menjadi baik atau buruk, tergantung lagi bagaimana kita menyikapinya. Sekian ocehanku yang mungkin membuat kalian bosan, tapi begitulah adanya. Kekesalan atas tragedi sambal selalu dan tak pernah terselesaikan, bahkan terulang dengan pola yang sama.